Anda bisa bayangkan kita sedang berada di luar angkasa dan menyusuri sebagian kecil alam semesta. Sekarang kita akan mencari satu planet tempat kita tinggal, namanya Bumi. Mungkin Anda berpikir salah satu dari benda angkasa ini adalah Bumi. Anda salah, ini semua adalah galaksi, dan Bumi ada di dalam galaksi ini. Apakah Anda mengenalnya? Ya, ini Bima Sakti. Di dalamnya ada bintang, planet, debu, nebula, dan gas. Pada inti galaksi terdapat lubang hitam, di mana semua benda di dalam galaksi mengorbitnya. Ini adalah tata surya, tempat tinggal Bumi. Di dalamnya ada matahari, sang pemimpin tata surya yang beranggotakan 8 planet. Salah satunya adalah Bumi, rumah kita. Bumi menyambut kita karena dia mengenali kita seperti dia mengenali nenek moyang kita. Karena kini usia Bumi 4,6 miliar tahun. Bumi adalah planet yang indah, tapi 4,6 miliar tahun yang lalu, Bumi begitu buruk, beracun dan mematikan. Anda tidak akan menyukainya karena lebih mirip gambaran neraka. Sebelum Bumi terbentuk, materialnya melayang-layang di tata surya. Benda-benda ini adalah sisa-sisa dari pembentukan matahari, yang terdiri dari nebula, debu kosmik, dan objek sejenis yang lebih besar seperti asteroid dan meteor. Sama seperti hukum rimba, benda-benda angkasa ini bertarung menguasai daerahnya, yang lebih padat akan menarik materi lain dengan gravitasinya. Akresi ini berlangsung berjuta-juta tahun, hingga sampai kepada pertarungan besar antara Bumi dan Theia, yang dimenangkan oleh Bumi. Theia hancur, bahagian materialnya menjadi serpihan yang kembali saling bertarung dan membentuk bulan. Pertarungan Bumi belum berhenti. Bumi masih menghadapi benda angkasa yang menghujani permukaannya, hingga meteor dan asteroid yang mengandung air menghujani Bumi. Air yang terdapat pada meteor-meteor ini adalah air yang sama dengan yang Anda minum beberapa menit yang lalu, atau air mancur di kota Anda, dan sungai tempat Anda memancing. Memang, kandungan air yang diangkut meteor-meteor ini sangatlah sedikit, namun karena dihujani selama lebih dari 20 juta tahun, akan cukup menutupi seluruh permukaan Bumi. Perlahan suhu di permukaan Bumi mendingin akibat karbon dioksida yang memadati atmosfer. Meteorit yang terjebak di tanah perlahan-lahan menjadi genangan air di permukaan Bumi. Bumi yang dulunya lautan lava kini menjadi samudera hangat yang maha luas. Pada tahap ini, samudera ini tidak henti-hentinya bergelora akibat guncangan dari gravitasi bulan yang terlalu dekat dengan Bumi. Badai dahsyat ini baru berakhir 3,9 miliar tahun yang lalu, ketika bulan telah menjauh dari Bumi. Bumi menjadi bola air raksasa yang dihiasi pulau-pulau kecil hingga suatu masa erupsi di dasar-dasar samudera menggerakkan gunung naik ke permukaan, sehingga terbentuklah daratan di kulit Bumi akibat lava yang terus-menerus sampai menyatu membentuk benua. Sepertinya kita sudah akrab dengan pemandangan ini. Anda bisa bayangkan kapal Titanic berlayar di sini, tapi itu terjadi 800 juta tahun dari sekarang, masih sangat panjang. Atmosfer ini masih beracun akibat dari erupsi yang mengantarkan karbon dioksida dan gas-gas yang keluar dari gunung berapi. Dan sekarang, Bumi sedang bersiap lagi serangan susulan meteor-meteor. Gangguan orbit di luar angkasa mengantarkan meteor-meteor ini ke Bumi. Tampak mengerikan. Tapi inilah cikal bakal makhluk hidup. Meteor-meteor ini membawa unsur-unsur penyusun kehidupan, seperti mineral, karbon, protein primitif, dan asam amino, dari luar angkasa ke dasar samudera. Seiring waktu, samudera menjadi rahim bagi organisme mikroskopik bersel tunggal. Organisme ini menggunakan sinar matahari untuk mengubah molekul karbon dioksida dan air menjadi gas oksigen yang kita kenal dengan fotosintesis. Hari demi hari, oksigen di atmosfer bertambah banyak.
menjadikan lapisan pelindung bumi bersahabat untuk makhluk hidup, dan memungkinkan munculnya segala jenis spesies makhluk hidup. Proses yang sempurna inilah yang tidak terjadi di planet lain, sehingga planet bumi begitu berbeda dengan benda angkasa lain di alam semesta ini.